sabar menanti hasil pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat pagi, saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Lensa Banua. Hari ini kita akan berbicara masih seputar pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota di Kalimantan Selatan, yang mana kita membahas bersama dengan Dewan Redaksi kita, Bapak Dr. Saifuddin SHMH, dan masih menanti hasil pilkada Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Saifuddin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fatia dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sekali seperti yang saya sebutkan minggu lalu, proses demokrasi mulai dari pendaftaran, bakal calon pencalonan, kampanye, masa tenang, dan kemarin 9 Desember kita sudah sama-sama memilih orang-orang terbaik, putra-putri terbaik yang akan memimpin Kalimantan Selatan kurang lebih 3,8 tahun begitu. Dari proses pilkada ini sendiri, Pak, pada tanggal 9 Desember dan hari ini sudah masuk dalam penghitungan suara meskipun hanya masuk belum sampai 100%. Seperti apa, Pak, proses demokrasi di Kalimantan Selatan kita, seperti yang dijargonkan, damai dan seperti apa? Baik, Fatia dan pemirsa Duta TV, ya, yang pertama memang kita patut mengucapkan syukur ya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah. Pilkada kita relatif berjalan aman, damai, dan tentram. Jadi di beberapa tempat ya di pemungutan suara, walaupun nanti kita juga akan melihat berbagai kendala-kendala alam juga, di suasana pandemi juga yang mewarnai proses pilkada kita di tahun ini. Tetapi secara keseluruhan sebenarnya relatif berjalan dengan damai, dengan tentram, dengan aman, dan masyarakat juga memberikan hak suaranya ya kepada calon yang kemudian diunggulkannya, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan ya, katakanlah pemilihan kepala daerah di tahun ini. Oleh itu bentuk kesyukuran ini sebenarnya di kita tetap kita jaga ya sampai proses perhitungan nanti selesai yang dilakukan oleh KPU, dan juga nanti sampai kepada penetapan siapa yang terpilih untuk itu. Sehingga siapapun menurut kita di di Kalimantan Selatan ini, baik itu calon, baik itu tim suksesnya, baik itu relawannya, baik itu pendukungnya, ya tetap dalam tanda petik menjaga suasana kondusif yang ada di kita di Kalimantan Selatan ini, agar dalam proses-proses akhir ini tidak tercederai ada satu kondisi yang bisa saja terjadi di kita, ya karena kita tidak sabar dalam konteks menunggu suatu proses yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan kita, Fatia. Memang pada saat kemarin pencoblosan tanggal 9, maka proses penghitungan suara terus akan dilakukan. Oleh karena itulah pada tanggal 14 batasnya itu sampai di tingkat kecamatan, sampai di tanggal 16 di tingkat kabupaten kota, sampai di tanggal 20 nanti yang batas ditentukan, baru kemudian di tingkat provinsi. Oleh itu sebenarnya semua yang berjalan sekarang masih on the track di dalam suatu proses yang ditentukan di dalam penyelenggaraan pemilu kada di tahun ini, Fatia. Berarti memang kondisi di Kalimantan Selatan, di Banua kita, baik itu gubernur, wali kota maupun bupati, dalam pemilihannya tergolong aman dan juga damai serta suasana kondusif. Sebelum kita membahas mengenai penghitungan suara yang juga banyak sekali dibahas di media sosial ataupun media mainstream, Pak, kita tahu partisipasi pemilih di 2019 meningkat begitu dibandingkan di 2014 lalu. Di tahun ini ditarget mencapai 75%. Di tengah pandemi COVID-19, versi Dewan Redaksi, apakah memang angka 75% ini dilihat dari pemberitaan kita, dilihat dari lapangan, apakah mampu begitu dicapai dengan tingkat partisipasi pemilih yang mungkin lebih naik dibandingkan target itu sendiri? Nanti akan kita lihat ya, Fatia dan dari Duta TV, tingkat partisipasi masyarakat kita dalam menggunakan hak pilihnya di pemilu kada tahun ini, nanti akan terlihat nanti setelah selesai pemilu kada ini. Memang beberapa indikasi ya bisa saja muncul sebagai indikator akan adanya penurunan dalam konteks jumlah partisipasi masyarakat di dalam memilih ini. Nah, penurunan itu bisa disebabkan karena memang masih kondisi pandemi ya. Yang kedua juga bisa juga disebabkan oleh kondisi-kondisi alam yang lain, karena kebetulan juga kita ini berada pada musim hujan. Nah, oleh karena itulah memang di indikasi-indikasi alam itu dan pandemi itu bisa saja menjadi ukuran nanti adanya penurunan jumlah pemilih yang datang ke TPS. Jadi terlepas dari persoalan nanti berapapun yang jumlah pemilih, tapi pasti kita sudah mengatakan di atas 50% masyarakat kita sudah menggunakan hak pilihnya.
Oleh karena itulah secara relatif ya penyelenggaraan ini bisa kita katakan berhasil, tetapi tentu saja yang kita sebut dengan relativisme itu kan tergantung dari cara pandang kita masing-masing terhadap konteks penyelenggaraan pemilu ini. Dari sisi kualitas ya kita sudah mendengar tidak begitu banyak pelanggaran yang terjadi ya dalam konteks pemilu kada di tahun ini. Hanya dalam tanda petik yang kita beritakan juga di media kita ada satu TPS yang kemudian diulang dan sudah dilakukan pada tanggal 9 Desember. Dan kita belum mendengar lagi adanya pelanggaran-pelanggaran yang lain dalam konteks itu, sehingga juga secara relatif berjalan dengan baik, dengan mulus ya besaran pilkada tahun ini. Nah, oleh itu sesungguhnya yang kita harapkan ya dalam konteks belajar dari pemilu kada di tahun 2020 ini, ya, bagaimana kemudian kita menyelenggarakan satu pemilu kada di masa-masa yang tanda petik yang sekarang masa pandemik yang tidak pernah terbayangkan oleh kita semua, dan protokol kesehatan juga sudah ditegakkan dan mudah-mudahan tidak menimbulkan klaster yang baru. Ada dua hal ya Pak Tia dan Media TV yang menjadi catatan kita yang mestinya harus kita sadari bersama. Ada satu keinginan, satu proses perhitungan yang cepat ya dalam tanda petik yang dilakukan oleh KPU. Tapi kita jangan lupa juga ini kan masa-masa pandemik yang petugas kita juga dari KPU juga ya, dari PPS, PPK sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota dan provinsi itu juga kan menjaga protokol kesehatan di mereka. Dan selama masih berada dalam tahapan-tahapan waktu yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan kita, tentu saja kita akan memberi apresiasi kepada mereka, dan insya Allah menurut kita dari hasil pengambilan kita di redaksi, waktu yang ditentukan itu tidak akan terlampaui nantinya, dan kita akan segera mendapatkan satu ya katakanlah ketetapan siapa yang menjadi atau yang terpilih menjadi kepala daerah di tahun ini di 2020 ini nanti. Akan ada saatnya begitu penghitungan suara yang endingnya juga akan diumumkan siapa yang akan berhasil, siapa yang akan memenangkan dalam kontestasi pilkada saat ini. Selama proses menunggu yang mungkin tinggal hitungan hari lagi, banyak sekali Pak di media sosial, baik itu Instagram dan segala macam, ini perang atau saling screenshot begitu di media sosial, di akun Instagramnya, di story-nya mengenai hasil dari quick count dari hasil KPU. Seperti apa ini Pak? Kalau kita menyoroti gubernur gitu, angkanya 01 dengan 02 memang tipis, bahkan kemarin ada sampai 55%, 50-50%. Seperti apa Pak menilai ini sendiri? Ya, berarti ya memang yang menarik itu sebenarnya ya di tengah perhelatan pilkada kita tahun di 2020 ini memang salah satunya adalah di tingkat provinsi kita di Kalimantan Selatan, karena ada eskalasi skala dalam tanda petik ya persaingan politik antara 01 dan 02 yang begitu tajam di dalam konteks untuk memenangkan satu proses pemilihan kepala daerah. Nah, tentu mereka kan berusaha dengan berbagai macam cara ya, dan ini juga ternyata terlihat pada saat proses pemungutan suara tanggal 9 tadi, yang posisi mereka ya berimbang di dalam tanda petik. Oleh karena itu kita lihatkan ada perhitungan suara berdasarkan quick count yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga polling ya untuk kemudian dalam konteks perhitungan cepat. Ada yang diselenggarakan juga hitung cepat oleh tim sukses ya katakanlah oleh masing-masing calon. Ada juga yang relawan-relawan juga menghitung. Nah, tetapi semuanya itu memang menjadi hak mereka ya untuk melakukan perhitungan, baik itu yang dari polling dengan metode quick count yang kita kenal dengan prosedur-prosedur ilmiah yang mereka lakukan, atau juga yang dilakukan oleh tim ses masing-masing atau juga oleh relawan, itu sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan normatif. Nah, boleh-boleh saja sebenarnya itu dipublish oleh mereka, tetapi sekali lagi nanti yang mempunyai kekuatan normatif dalam proses perhitungan itu adalah apa yang nanti dikeluarkan, yang ditetapkan oleh KPU yang dihitung secara berjenjang tadi dari tingkat kecamatan, kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi, Pak ya. Berarti kita jangan mudah, bukan tidak percaya, cuma sebagai bahan perbandingan begitu Pak ya, bagaimana sudah suara masuk, karena kita tahu Pak dengan selesai 9 Desember kemarin sekitar pukul 1, pukul 2 siang ini sudah banyak sekali akun-akun yang beredar begitu Pak, baik itu di media mainstream ataupun di media sosial mengenai quick count meskipun hanya hitungan persen, tapi ini juga bikin masyarakat menjadi gugup. Apakah dengan perbedaan dari quick count yang Bapak sebutkan ini bisa memunculkan terbelah-belahnya seperti Pilpres kemarin Pak? Tapi jawabannya usai jeda Pak ya, tetaplah bersama kami dalam Lensa Banua.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lensa Banua, masih di segmen kedua dan berbicara mengenai menanti hasil Pilkada Kalsel 2020. Tentunya kita masih terhubung secara virtual dengan Dewan Traders kita, Bapak Dr. Saifuddin SHM. Bapak Saifuddin. Ya, Pak Tiar. Di 2019 sudah ada pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga dikategorikan memanas. Begitu di 2020 kita memilih gubernur, bupati dan juga wali kota. Melihat dari pengamatan kita Pak, di media sosial ini banyak sekali perang-perang screenshot mengenai hasil dari quick count itu sendiri. Kalau versi dari redaksi begitu, apakah memang sejauh ini sudah masyarakat mulai terkubu-kubu nih Pak, menantikan hasil dari yang benar-benar akan dirilis oleh KPU itu sendiri Pak? Ya, Mbak Tia dan pemirsa Duta TV, ya memang kalau kita mengamati perkembangan di media sosial, ya, ada sangat tajam perbedaan dalam konteks dukungan ya terhadap 01 dan 02 di tingkat provinsi. Tetapi di tingkat kabupaten kota sebenarnya relatif lebih tenang di mereka ya, kecuali di daerah dua kabupaten yaitu Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten di Tanah Bumbu. Tetapi pada saat proses berhasilnya perhitungan suara ini juga sekarang dalam proses. Nah, yang banyak sekali sebenarnya juga hiruk-pikuk di media sosial itu adalah di tingkat provinsi atau pemilihan gubernur itu. Dalam konteks ini menurut kita di redaksi ya sesungguhnya boleh-boleh saja dalam tanda petik mereka katakanlah menjagokan dan menginginkan jagonya itu untuk menang di dalam satu proses pemilihan kepala daerah ini. Tetapi jangan lupa juga bahwa proses pilkada yang kita katakan adalah bagian dari satu proses demokrasi, sehingga pada saat satu proses demokrasi ini sesungguhnya kan tujuan kita sama-sama untuk memilih pemimpin dengan versi yang terbaik menurut kita masing-masing. Nah, karena versi yang terbaik ini kita berbeda dalam melakukan pilihan, nah tentu yang harus dikembangkan bukan keberbedaannya atau bukan dalam tanda petik ya persaingan yang tidak sehat, tetapi kemudian mencari titik-titik temu untuk kebersamaannya. Nah, oleh karena itulah titik-titik kebersamaan itu akan dimulai, akan muncul pada saat kita melakukan yang kita sebut dengan yang menghormati atau menghargai adanya perbedaan-perbedaan itu. Nah, pada saat kita melakukan penghormatan terhadap perbedaan pilihan inilah, maka disitulah diperlukan sikap yang lebih wise, lebih bijak di kita, agar jangan sampai satu kubu dengan kubu lainnya seolah-olah nanti katakanlah saling memperburuk satu kondisinya. Memperburuk satu kondisi dalam konteks sosial, umpamanya saja membangun opini-opini yang tidak baik terhadap satu calon dengan calon lainnya, padahal proses pemilihan kepala daerah ini sudah selesai. Oleh karena itu, menurut kita di redaksi sebenarnya kita stop saja ya, para tim suksesnya, para relawannya, anggota masyarakat kita mengungkapkan opini-opini yang sifatnya menjelekkan calon-calon yang lain, karena ini prosesnya sudah selesai. Dan siapapun yang kita katakan dari awal kita di redaksi Duta TV ya, pada saat proses pencalonan di mereka ini adalah putra-putri terbaik bangsa kita atau Banua kita yang sekarang ini maju di ajang Pilkada tahun 2020. Oleh karena itu siapapun dia dalam proses pencalonan itu dan berhasil menjadi calon dan berhasil kemudian mengikuti pemungutan suara, kita harus menghargai mereka sebagai putra terbaik di Banua kita. Oleh karena itulah nanti kita akan melihat di antara yang terbaik itu adalah siapa yang terpilih menurut masyarakat kita. Nah, pada saat itulah maka kita harus membangun satu kondisi di dalam konteks kehidupan sosial kita agar tidak lagi melakukan satu trik-trik yang sifatnya membuat framing untuk menjadikan salah satu dan yang lainnya. Dan kita tentu ya di dalam proses ini juga menyadari pastilah barangkali ada kekecewaan nanti ya, kemudian ada kecurigaan segala macam. Nah, pada saat ada kekecewaan, rasa kecurigaan itu tentu kita akan kembali mendorong agar KPU dan Bawaslu itu bekerja profesional. Karena sekali lagi penyelenggaraan pemilu kada itu adalah menjadi tanda petik kewenangannya dilakukan oleh KPU dan pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu. Kita dorong saja mereka melakukan tugas secara profesional baik KPU maupun Bawaslu itu. Pada saat kita mendorong mereka menjadi profesional, insya Allah hasilnya pun juga nanti akan baik dalam tanda petik on the track, tidak lagi dalam tanda petik ada permainan-permainan. Nah, kalau kemudian skala kecurigaan terus yang kita kembangkan, nanti ini tidak akan menjadi kondusif dalam satu proses kita menanti bagaimana nanti hasilnya. Nah, itulah beberapa catatan kita yang sebenarnya muncul di media-media sosial yang masih saja membangun framing yang saling menjelekkan di antara para calon. Oleh karena itulah menurut kita di redaksi mesti sudah stop, mari kita bersabar, mari kita mengawal
bagaimana proses tahapan-tahapan perhitungan yang dilakukan oleh KPU sekarang ini. Nah, pada saat proses itu berlangsung, nah sekali lagi memang ada hak dari lembaga-lembaga yang melakukan quick count. Kita hargai itu ya, terlepas dari siapapun yang dijagokan atau yang dimenangkan dalam quick count itu menjadi indikasi kepada kita satu bentuk persaingan yang begitu ketat di dalam satu kontestasi pemilihan kepala daerah yang begitu ketat itu kita terasa di katakanlah di tingkat provinsi dan di Kabupaten Kota Baru, umpamanya terasa ketat sekali perhitungan suaranya di sana. Yang kedua, juga ada perhitungan-perhitungan yang kemudian di-share. Nah, oleh karena itulah kita juga mengharapkan masyarakat pada saat menerima share itu tidak juga dilakukan dengan narasi-narasi yang lain, hanya sebagai bahan informatif, ya, bahan informatif. Jadi jangan seolah-olah pada saat nanti memposting ini menang, oh ini berarti menang yang dalam tanda petik bla 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 gitu. Itu menurut kita sudah tidak jadi kondusif lagi, Pak Tia, sehingga mari sesungguhnya ya perhitungan-perhitungan yang muncul yang sekarang ini tidak diikuti embel-embel yang nanti justru bisa saja menjadikan ya dalam tanda petik merasa ketidaknyamanan di pihak-pihak lain, padahal sebagaimana kita katakan di awal, ayo kita renungkan kembali tujuan pilkada itu apa, untuk memilih pemimpin yang terbaik. Di tingkat provinsi, dua-duanya itu terbaik. Nanti kita tunggu saja siapa yang terpilih untuk itu, Pak Tia. Nah, yang menariknya begitu, memang di media sosial banyak premi-premi para calon. Ketika ada hasil langsung diupload, kemudian ada kata-kata ataupun kalimat yang bisa saja menyinggung kubu sebelah begitu. Tapi yang menarik, Pak, kalau ini kan kita menyoroti dari para fansnya, dari orang-orang yang memang sangat mendukung dari pasangan A dan juga B. Bagaimana dengan dari tim pemenangannya, Pak? Kita tahu di awal-awal sendiri tidak bisa dipungkiri, bukan hanya gubernur, tapi juga ada beberapa daerah yang lainnya seperti bupati saling mengklaim kemenangan. Bukankah ini juga akan membuat masyarakat semakin panas begitu, Pak? Dari redaksi gimana menanggapi ini, Pak? Mungkin dari sudut quick count mereka, dari saksi yang mereka kirimkan di setiap TPS, atau mungkin punya quick count sendiri, atau mungkin berdasarkan dari hasil KPU. Seperti apa, Pak? Ya, baik Fatia dan pemirsa TV, termasuk ya istilahnya kan kita tadi berpegang bahwa satu-satunya yang mempunyai kekuatan normatif, kekuatan hukum untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang atau siapa yang terpilih menjadi kepala daerah adalah menjadi kewenangannya KPU. Oleh karena itu, ya yang dilakukan oleh baik itu quick count, baik oleh lembaga survei, baik oleh itu dilakukan oleh tim sukses, tidak mempunyai kekuatan-kekuatan normatif di mereka. Jadi sekedar di dalam tanda petik di mereka untuk mengumumkan berdasarkan hasil quick count yang dia lakukan. Nah, metodenya itu masing-masing ya, dalam konteks metode sampling yang telah dilakukan oleh lembaga quick count berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah. Nah, tentu juga ada margin errornya juga di sana, sehingga juga masyarakat harus sadar apa yang dikemukakan oleh lembaga quick count pun dengan segala keterbatasannya, dan dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah, termasuk juga pemilihan pilpres baik di dalam negeri atau di luar negeri, quick count ini juga tidak begitu akurasinya sampai 100%, karena dia juga mempunyai margin error. Apalagi kalau kita bicara sekarang di tingkat provinsi umpamanya ya, karena selisihnya itu sangat kecil dan berada di dalam konteks yang masih dalam hubungan ahli itu berada di margin error, sehingga sesungguhnya kalau kita mengetahui metode ilmiah seperti itu agak sulit bagi kita sekarang untuk menentukan siapa sesungguhnya yang menjadi pemenang. Tapi dalam tanda petik menduga-duga sebenarnya tidak salah juga, silakan aja bagi kita untuk menduga-duga atau memprediksi siapa yang sesungguhnya menang. Begitu juga yang dilakukan oleh tim sukses masing-masing, karena mereka kan juga menyebarkan saksi, mencatat di tingkat TPS yang dilakukan oleh mereka, sehingga mereka juga mengirim laporan kepada ya katakanlah timnya di pusat atau katakanlah di daerah yang menjadi markasnya, dihitunglah oleh mereka. Nah, itu kategorinya tetap ini termasuk dalam kategori quick count ya, oleh karena itu juga tidak bisa dijadikan dasar sesungguhnya secara normatif untuk menentukan siapa sesungguhnya yang menjadi pemenang. Tetapi itu juga dijadikan dasar hanya sekedar memprediksi juga di mereka untuk menang atau kalah. Kalau selisihnya itu begitu, katakanlah tidak begitu besar, tentu kan kita juga mendengar setiap kali apa yang diumumkan mereka, tetap juga mereka mengatakan kita tunggu hasil nanti yang penetapan dari KPU. Oleh karena itu sekali lagi ada kesadaran juga di mereka bahwa
secara normatif sesungguhnya apa yang mereka lakukan hanya salah satu bentuk prediksi bagaimana atau evaluasi di mereka bagaimana hasil proses yang mereka lakukan dalam proses menjadi tim pemenangan itu Pak Tia. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sesungguhnya. Yang masalah itu menurut kita yang kita katakan tadi Pak Tia, pada saat kemudian memposting ya hasil quick count kemudian diiringi oleh narasi-narasi yang sifatnya tidak produktif lagi karena sudah selesai pemungutan suara, tetap ingin membangun framing yang satu baik, yang satu tidak baik, itu yang menurut kita sebenarnya di redaksi itu menjadi kurang tepat di dalam konteks untuk menjaga pemilu kita yang insya Allah akan terus damai dan sampai akhir nanti kita tetap bisa bergandengan tangan siapapun yang terpilih untuk membangun kabupaten kota, untuk membangun Banua kita di Kalimantan Selatan ini Pak Tia. Menduga-duga atau memprediksi hal yang wajar begitu Pak dilakukan tim pemenangan karena mereka menurut saksi mereka masing-masing. Tapi yang tidak boleh adalah ketika menduga dan juga ini memprediksi tapi diposting di media sosial dengan ujaran-ujaran yang mungkin saja tidak benar begitu yang menyerang salah satu pasangan calon begitu Pak ya. Pak, kita tahu beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan begitu menyebutkan polemik di tiap daerah yang berkaitan dengan pemilu dapat diselesaikan di jalur hukum nih Pak. Kalau versi dari redaksi menilai seperti apa ini Pak? Ya, Pak Tia, memang dalam konteks negara demokrasi ya, dalam perspektif yang kita sebut dengan teori-teori pluralis dan konsensus ya, memang kita sadari ya ada satu perbedaan di dalam suatu proses kehidupan masyarakat kita dan perbedaan itu termasuk polarisasi di dalam kehidupan politik. Ada polarisasi dalam kehidupan politik itu, makanya ada berbagai macam partai politik di kita yang ada di negara kita ini termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dan ada beberapa calon juga terjadi polarisasi di masyarakat kita untuk menentukan mana versi yang terbaik di mereka. Oleh itu dalam pandangan paradigma konsensus ya pada setiap terjadi perselisihan atau katakanlah persinggungan adanya katakanlah perdebatan, perselisihan, persengketaan terhadap satu masalah itu mesti harus disediakan lembaga untuk menyelesaikannya. Maka secara formal ada lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan disediakan oleh pemerintah, oleh negara, agar mereka bisa menyelesaikan di lembaga-lembaga itu. Kaitan dengan rezim pemilihan kepala daerah, itu juga disediakan lembaga-lembaganya. Jadi dari proses-proses input, proses-proses berjalannya sampai proses-proses output yang keluar pada saat selesainya pemilihan kepala daerah itu tersedia instrumen di mereka untuk kemudian menyelesaikannya secara formal. Kita masih ingat kan pada saat penyelenggaraan katakanlah di awal-awal saja dalam satu proses pencalonan, kalau ada calon yang dianggap tidak memenuhi syarat, sudah ada juga lembaga yang bisa mengawasinya untuk itu ya. Kalau dalam proses kampanye kemarin juga ada lembaga yang mengawasinya juga dan bisa melakukan itu juga laporan ke dalam tanda petik ya, baik itu ke Bawaslu maupun ke Gakomdo. Dalam konteks nanti hasil pun juga seperti itu. Ada hasil yang nanti persengketaan hasil yang bisa diselesaikan ya lewat yang istilah kita lembaga di Bawaslu juga, atau lewat juga pengadilan tata usaha negara, atau juga nanti bisa lewat pengadilan pidana kalau itu sudah menyangkut tindak pidana di dalam konteks itu. Tetapi berkenaan dengan nanti juga hasil ya, kalau memenuhi syarat yang ditentukan, maka bisa juga itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tersedia sesungguhnya jalur-jalur bagi kita untuk kemudian melakukan satu upaya hukum kalau kita anggap ada satu proses yang unfairness atau yang tidak fair. Oleh itu menurut kita sesungguhnya sangat normal saja, tidak perlu disumbarkan di masyarakat kita. Kalau nanti mereka ada menemukan dan punya bukti yang jelas dengan konstruksi hukum yang tepat yang bisa dilakukan untuk menunjukkan adanya pelanggaran, tersedia jalur-jalur itu. Oleh karena itu tidak perlu banyak kita ributkan sesungguhnya, karena menurut kita dalam pelaksanaan pilkada tahun ini sebagaimana yang kita katakan dari awal tadi relatif berjalan ya dalam proses pencoblosan kemarin lebih katakan ya lebih lancar dan tenang, tidak terlalu banyak yang masuk ke media di kita adanya pelanggaran-pelanggaran itu Pak Tia. Berarti memang sudah ada jalur untuk upaya hukum, sudah jelas betul dan sudah ada. Kita akan kembali membahasnya Pak. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam Lensa Banua. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Lensa Banua dan masih membahas mengenai
menanti hasil Pilkada Kalsel 2020 masih bersama dengan Dewan Redaksi kita Bapak Dr. Saifuddin SHMH. Pak Saifuddin. Ya, Mbak Tia. Memang sudah ada ranah hukum begitu, ada memang lembaga-lembaga yang mempunyai kekuatan hukum, yang mempunyai juga fungsi yang ingin di masyarakat begitu. Bisa ditambahkan Pak, apakah memang masyarakat sudah memanfaatkan lembaga-lembaga ini sendiri sejauh di Pilpres, kemudian juga di saat ini di Pilgub dan pemilihan wali kota dan juga bupati? Ya, Pak Tia dan pemirsa TV kan pada saat kemudian sekali lagi ya lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu kan sifatnya itu dicadangkan, karena dalam konteks negara hukum ya sekali lagi dalam paradigma konsensus mesti disediakan lembaga itu sehingga ada saluran bagi masyarakat kita pada saat dia merasa dirugikan, termasuk dalam konteks yang kita sebut masyarakat itu baik calon, tim sukses ataupun pihak yang terkait yang merasa dirugikan dalam satu proses pemilihan kepala daerah yang dianggap tidak fair. Tetapi karena itu sifatnya disediakan kan sebenarnya itu belum tentu digunakan. Jangan sampai juga nanti ada muncul anggapan kalau itu disediakan ya harus digunakan lembaga-lembaga itu. Oleh itu yang nanti akan sangat menentukan ada atau tidak pelanggaran itu. Dan seperti apa pelanggaran itu? Maka pada saat itulah orang bicara tentang fakta-fakta hukum pada saat satu proses penyelenggaraan pemilu kada itu. Fakta hukum itu tidak didasarkan oleh adanya dalam tanda petik sangka-sangka yang tidak punya dasar. Ya, karena kalau persangkaan-persangkaan yang kita amati di media sosial itu kan sesungguhnya banyak persangkaan-persangkaan dalam tanda petik ya yang dibuat dan direkayasa untuk melakukan framing pada saat proses nanti di masa kampanye. Ya, di dalam proses masa kampanye ya mereka memang bisa saja membuat opini ya untuk kemudian bisa memenangkan calonnya. Tapi dalam satu proses setelah selesainya penghitungan suara, opini-opini yang tidak mendasar, apalagi potongan-potongan video dalam tanda petik juga yang digabung-gabung, itu sesungguhnya bukan menjadi fakta hukum. Ya, tetapi itu sesungguhnya fakta yang tidak terkait, nanti yang tidak punya kekuatan di bidang hukum. Ini yang harus disadari juga oleh masyarakat kita, dan kita juga harus memberitahukan ke masyarakat kita. Artinya begini, dugaan-dugaan pelanggaran yang sebatas dugaan, ya apalagi itu dibangun atas opini tertentu saja untuk merangkai yang seolah-olah terjadi pelanggaran, mestinya hal-hal yang seperti itu tidak akan masuk atau tidak dijadikan dasar untuk melakukan ya upaya hukum di lembaga-lembaga penyelesaian perselisihan pada saat kemudian pilkada itu, baik itu di Mahkamah Konstitusi atau di Bawaslu ataupun di lembaga-lembaga peradilan yang lain. Oleh itu disinilah yang kita perlukan yang kita sebut dengan sikap dalam tanda petik bijak sebagai seorang negarawan di level Banua kita ini. Siapapun yang terpilih nantinya harus dalam tanda petik bisa menerima itu sebagai satu kenyataan politis, tetapi tidak melakukan blunder-blunder yang sekali lagi justru nanti bisa merusak kohesi sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Menurut kita Pak Tia dan pemirsa Duta TV ya pada saat satu proses pemilihan kepala daerah ya tentu kita akan melihat ini terkait juga dengan tingkat dalam tanda petik kedewasaan kita di dalam berdemokrasi. Nah, tingkat kedewasaan berdemokrasi itu sesungguhnya juga harus diukur ya dengan tingkat partisipasi dan tingkat dalam tanda petik bagaimana orang secara bebas mengeluarkan dalam tanda petik hak pilihnya ya tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, tetapi betul-betul dari kesadaran di mereka. Nah, persoalan-persoalan apa yang menjadi pertimbangan orang memilih sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang kita, itu kan menjadi rahasia bagi kita masing-masing karena sifatnya langsung, umum, bebas, rahasia, dan berkeadilan. Di dalam konteks yang seperti itulah yang kita juga sebutkan biasanya di media sosial itu banyak yang sudah mengaku aku memilih ini, aku memilih ini. Dan sesungguhnya kan tidak rahasia lagi kalau itu yang dilakukan. Menurut kita sebenarnya itu tetap menjadi rahasia. Dan oleh itu karena perbedaan pilihan, Anda memilih si A, yang lain juga pasti memilih si B. Apalagi yang diikuti dengan narasi yang tidak enak sehingga menimbulkan suasana yang kurang enak akhirnya di dalam konteks kehidupan sosial. Oleh karena itu. Nah, itu sebenarnya Pak Tia dan pemirsa Duta TV ya lembaga-lembaga sudah boleh disediakan untuk kita melakukan upaya kalau itu dianggap ada proses yang tidak fair, ada proses yang kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun yang pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu itu. Tetapi sekali lagi lembaga itu tidak otomatis harus digunakan kalau kemudian hanya digunakan tanpa dasar dan punya argumentasi hukum yang kuat.
Karena kalau tidak, nanti itu digugat dimanapun juga akan pasti digugurkan dan hanya akan membuang-buang proses, dan dalam tanda petik juga hanya dalam tanda petik juga istilah kita tuh membuang-buang energi sosial yang ada di dalam masyarakat kita, sehingga nanti kita jangan lupa ini kan masa jabatannya kan tidak terlalu lama ini, 3 tahun 3,8 dan tahun. 8 bulan. Kalau kita nanti hanya berselisih bertahun-tahun, nah akibat dari proses pemilihan ini yang sehingga tidak ada satu kekompakan bagi kita untuk membangun Banua, bukankah itu sebenarnya kerugian kita bersama? Oleh karena itulah menurut kita Fathia dan Indonesia Digital TV, ya mari sesungguhnya kita lebih dewasa dan bijak saja nanti menyikapi satu proses yang sekarang sedang berlangsung yang dilakukan oleh KPU kita, Fathia. Karena memang real count dari KPU ini mempunyai kekuatan hukum begitu Pak. Jadi nanti ketika ada kemungkinan sengketa ke MK dengan konstruksi yang sesuai dengan fakta hukum, bukan ini menggiring opini yang tidak begitu Pak ya, kemudian dilaporkan, ini hanya menguras energi seperti yang Bapak sebutkan. Pak, dalam kontestasi pilkada tidak bisa dipungkiri siapa yang menang dan juga siapa yang kalah begitu. Otomatis ini ada satu yang harus kalah dengan suara yang mungkin bisa saja tipis atau memang ada yang tinggi, ada yang juga yang rendah. Seperti apa Pak menilai dari kekalahan mereka ini sendiri, menguji dengan kedewasaan masyarakat kita dan juga yang mereka yang melakukan pencalonan diri? Ya Fathia dan Masyarakat TV, kan pada saat kita mengikuti pemilihan kepala daerah, ya siapapun dia sesungguhnya, baik yang sekarang ini ataupun nanti di masa yang akan datang, kan tentu harus punya kesadaran. Dan kesadaran itu juga sebenarnya ditunjukkan baik oleh di tingkat kabupaten kota yang ada di kita. Kita sebenarnya kalau kita mengamati di tingkat kota Banjarmasin, namanya Fathia ya, kita merasa lega. Kenapa lega? Karena pada saat calon yang lain yang merasa tidak bisa lagi menyusul suaranya, menyatakan hasil quick count saja, baik yang dilakukan oleh lembaga survei atau dilakukan oleh tim mereka, dan mereka mengatakan mengucapkan selamat atas calon yang lain. Ini kan sesungguhnya sikap negarawan yang bagus yang kita bangun dalam kehidupan di Banua kita di Kalimantan Selatan ini. Oleh karena itu tidak terdengar riak-riak yang dalam tanda petik yang saling menyalahkan, yang mau menggugat dan segala macam, karena mereka menilai satu proses yang sudah berjalan dengan baik, yang dibangun atas dasar dalam tanda petik juga penyampaian program visi dan misi, tetapi toh akhirnya mereka juga tidak dipilih oleh masyarakat secara mayoritas. Mereka juga punya kesadaran untuk itu, kemudian mengakui yang lain sebagai pemenangnya. Nah, kalau kita itu bisa angkat juga ke tingkat provinsi, itu juga sangat baik kalau kemudian budaya-budaya yang seperti itu kita kembangkan. Nah, oleh karena itulah menurut kita sebenarnya Fathia dan pemirsa Digital TV ya, pada saat bertanding dalam tanda petik apapun dalam satu kompetisi kan mesti ada kalah dan menang. Tidak mungkin dua-duanya menang, tidak mungkin juga dua-duanya kalah. Nah, oleh karena itulah dalam sistem masyarakat kita ya sesungguhnya ada korelasi ya antara calon yang menang atau yang kalah dengan masyarakat atau dengan timnya atau dengan relawannya. Kenapa ada korelasi? Kalau calonnya yang menang itu kemudian bisa melakukan suatu konsep selebrasi menang secara bijak, itu mesti juga harus diikuti, dan diikuti biasanya secara paternalistik oleh pemilihnya juga akan menyikapinya secara bijak. Tetapi kalau calon yang kalah juga kemudian tidak bisa menerima kekalahannya, lalu kemudian melakukan satu upaya membangun opini bahwa ini adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan, tentu ini juga biasa diikuti juga oleh para pendukungnya untuk melakukan blunder-blunder di media-media sosial atau bahkan nanti dalam dunia-dunia nyata yang tidak konstruktif untuk itu. Oleh itu sebenarnya dalam konteks paternalistik dalam kearifan kita di Banua Kalimantan Selatan, maka posisi sentral itu sebenarnya berada di calon. Oleh karena itu kita berharap ya muncul sikap-sikap bijak dari calon ini, baik dia yang kalah ataupun yang menang, sehingga juga harus diimbau kepada para pendukungnya Fathia untuk tetap bisa menahan diri dalam satu kondisi apapun. Dan disinilah diuji sesungguhnya ya siapa sesungguhnya pemimpin yang layak untuk memimpin Banua itu dari tingkat kedewasaan berpolitiknya Fathia. Berarti memang calonnya dulu harus bijak. Ketika calonnya bijak, otomatis turunannya seperti pendukungnya juga akan bijak begitu. Pak, kita akan kembali membahasnya begitu di segmen keempat. Pak, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Banua. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lensa Banua di segmen keempat begitu Pak Saipudin. Ya, Fathia. Kita tahu Pak, kita tinggal menghitung hari begitu menunggu hasil yang memang bisa dipertanggungjawabkan oleh KPU, hasil yang benar-benar akurat begitu.
Sambil menunggu Pak, yang ingin saya bahas adalah mengenai partisipasi pemilih. Saat ini partisipasi pemilih untuk datang ke TPS ini cukup tinggi begitu, angka 50% Bapak sebutkan, mungkin karena memang di tengah pandemi COVID-19 ini. Setelah terpilih calon yang mereka pilih begitu Pak, kontribusi apa yang bisa dilakukan calon untuk keterlibatan partisipasi masyarakatnya Pak, agar memang program pembangunan ini bisa berjalan saling menguntungkan. Karena kan ketika mereka terpilih otomatis masyarakat yang memilih, ketika mereka sudah menjabat begitu, apa yang bisa mereka lakukan untuk masyarakat? Ya, baik berarti ya, dan apa yang mereka libatkan begitu? Betul ya, dalam konteks kehidupan yang kita bangun dalam konteks sistem demokrasi itu ya memang ada yang kita sebut dengan proses dari rakyat ya untuk menentukan proses pemilihan, kemudian memilih kepala daerah atau memilih kepala negara dalam bentuk itu. Maka kemudian itu kan harus kembali lagi yang kita sebut dengan teori-teori demokrasi klasik itu kan harus dikembalikan kepada rakyat lagi. Makanya dari rakyat ya, kemudian kan oleh rakyat dan untuk rakyat di dalam konteks standar-standar demokrasi yang dikembangkan di awal-awal satu proses kehidupan yang digalang dalam untuk membangun tatanan kehidupan negara hukum dan negara demokrasi itu. Nah, oleh itu sebenarnya ini kan satu sirkulasi, ada satu proses ya. Kalau pemimpin itu kemudian dipilih oleh rakyat, ya tentu saja kan tidak mungkin 100% yang kita katakan tadi. Maka pada saat kemudian secara pemungutan suara akan keluarlah menjadi pemenangnya, seseorang yang menjadi pemenang. Tentu diharapkan makin banyak partisipasi politik, maka punya legitimasi yang lebih kuat ya terhadap calon yang terpilih itu. Tetapi karena ini sistem demokrasi, ya yang penting dia terpilih secara mayoritas. Ya, artinya dia memenangkan satu perhelatan demokrasi yang kita sebut dengan pemilihan kepala daerah untuk itu. Maka pada saat ditetapkan menjadi kepala daerah atau jadi pemimpin, maka sesungguhnya stop di situ ya untuk kita ada polarisasi. Karena gini, dalam konteks demokrasi itu pada saat seseorang dinyatakan terpilih, maka semua harus mendukung siapa pimpinan yang terpilih. Begitu juga sebaliknya, pimpinan yang terpilih tidak kemudian melakukan polarisasi, oh ini dulu pendukung saya, oh ini tidak. Tidak seperti itu dalam konteks demokrasi, karena kedewasaan. Karena ingat kita bahwa pemilu itu kan tool aja, alat aja untuk mencari seorang pemimpin. Jadi bukan tujuan, ingatkan itu yang kepada masyarakat kita juga, Pak Tia dan pemirsa Duta TV. Sehingga pada satu proses pemilihan itu selesai dan muncul seorang kepala daerah, maka tidak mungkin ada klaim, itu bukan gubernur saya, itu bukan wali kota saya, itu bukan bupati saya. Nggak ada seperti itu ya, karena konteksnya dalam konteks kehidupan demokrasi itu, karena dia alat saja pemilu itu, sehingga pada saat muncul pemimpin, itulah pemimpin kita semua. Kalau nanti gubernur terpilih, itulah gubernur kita semua. Dan gubernur yang terpilih mengatakan masyarakat Kalsel itu adalah masyarakat kita semua. Wali kota yang terpilih itu nanti adalah wali kota kita semua, dan wali kota yang terpilih mengatakan ini masyarakat kota saya semua. Jadi itulah yang satu proses nanti diharapkan semua kita terlibat dalam satu proses mensukseskan pembangunan itu, sehingga tidak lagi mengatakan oh aku tahun ini kada partisipasi dalam membangun umpamanya ya, tidak seperti itu. Nah oleh karena itu dalam konteks demokrasi sebenarnya harus ada yang kita sebut dengan ketundukan kita sebagai satu hasil. Nah kita berharapkan sebenarnya satu budaya yang masuk juga yang harus kita dalam tanda petik kita galakkan di dalam masyarakat kita. Jadi pada saat berbeda pendapat, pada saat berbeda pilihan dan sudah diputuskan siapa yang terpilih, maka kita harus tunduk kepada putusan yang telah ditentukan itu. Dan kalau kita menyatakan tidak tunduk, itu namanya juga sebenarnya kita mencederai demokrasi itu. Karena di kita tidak ada yang disebut dengan oposisi, tidak ada yang disebut pihak yang kemudian hanya tugasnya mengkritisi saja satu pemerintahan. Tidak ada konsepnya seperti itu, tetapi kita tetap musyawarah mufakat untuk membangun ya katakanlah daerah kita, benua kita atau negara kita ini secara keseluruhan. Itu sebenarnya posisinya seperti itu Pak Tia ya. Kalau orang menganggap pilkada itu sebagai satu tujuan, itu yang bahaya ya. Kalau tujuannya berarti kalau udah berbeda selamanya berbeda, tidak seperti itu. Ingat dalam dunia politik kita ya, pada saat nanti kemudian yang satu terpilih satu tidak, di 5 tahun atau 4 tahun ke depan bisa saja mereka juga bergandengan tangan. Dan ini juga pernah terjadi di benua kita di Kalimantan Selatan. Bagaimana dulu Pak Muhyiddin berseberangan dengan Pak Mandirin kan, akhirnya di tahun ini justru bergandengan tangan. Di tingkat pusat, ya kita ingat Presiden Jokowi dengan Prabowo, sekarang juga satu kabinet kan untuk kemudian membangun bangsa dan negara ini. Oleh itulah jangan baper lah istilah kita, jangan terbawa perasaan pada saat kemudian mengikuti pemilihan kepala daerah ini yang kemudian sudah selesai pemilihannya,
bapernya masih ada, terbawa perasaannya masih ada. Nah inilah yang akan menunjukkan nanti bagaimana kedewasaan kita di dalam berpolitik itu, Fatia. Berarti memang poinnya adalah kedewasaan kita dalam berdemokrasi, dalam berpolitik. Kita kawal begitu Pak, masih menunggu beberapa hari lagi untuk penghitungan suara real count dari KPU sendiri, dan ketika mereka sudah terpilih siapapun dia adalah putra-putri terbaik kita begitu Pak ya. Kita dukung segala apapun programnya, partisipasi kita pun harus tetap dijalankan begitu Pak. Terima kasih Pak Saifuddin sudah terhubung secara virtual begitu dengan kita di program Lensa Banua ini. Semoga memang tayangan kita ini bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Satu kalimat Pak untuk himbauan kepada masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial sambil menunggu real count-nya. Ya, baik Mbak Tia dan pemirsa TV, sekali lagi di redaksi kita selalu saja menegaskan bahwa pilkada itu bukan tujuan, tetapi sebagai alat untuk kemudian mencari pemimpin yang terbaik yang dipilih oleh masyarakat kita. Nanti pada saat kemudian ya lembaga yang resmi yang menentukan, yang dalam hal ini KPU kita ya menentukan, menetapkan siapa yang terpilih, maka semua kita ya mesti tunduk kepada apa yang dilakukan putusannya itu oleh KPU kita. Dan pada saat kita tunduk, maka saat itulah terjadi proses semua sebenarnya adalah pimpinan kita. Begitu juga sebaliknya kita berharap kepada yang terpilih juga harus melakukan hal yang sama pada saat dia terpilih, maka dia sebenarnya menjadi kepala daerah untuk seluruh masyarakatnya, tidak kepala daerah untuk golongannya saja. Nah, oleh karena itulah maka kita berharap sesungguhnya tanggal 20 ya nanti paling lambat nanti sudah ada pengumuman resmi dari KPU, dan mudah-mudahan kita bisa menyikapinya secara bijak karena pada dasarnya yang berbeda pilihan ini adalah saudara kita, dan sanak kita, sahabat kita semua. Jadi mari sesungguhnya dari sekarang kita bangun lagi kebersamaan untuk itu, karena proses pemilihannya sudah selesai. Mari kita bergandengan tangan untuk membangun Banua kita ini lebih baik lagi ke depannya. Begitu Pak Dia. Nah, lebih baik ke depannya karena memang ini bukan, sekali lagi bukan tujuan begitu Pak, hanya saja kita mencari pemimpin daerah yang benar-benar terbaik dari yang terbaik begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Saifuddin. Sehat selalu di sana Pak Saifuddin. Amin. Dan pemirsa, demikian tadi program Lensa Banua yang membahas mengenai menanti hasil Pilkada Kalsel 2020 yang tinggal menghitung hari. Akhir kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.